Ibu kurang berkenan untuk saya maju di tahun 2019. Ketika saya mendaftarkan sudah rame di media waktu itu. Betul. Terus ternyata kan akhirnya di DCT atau daftar caleg tetapnya tidak masuk. Gitu. Setelah itu akhirnya kan sampai pemilihan. Nah pada saat coblosan itu Di TPS itu, ya? Di TPS itu ada banyak itu ya nggak cuma 1-20-an warga. Jadi banyak itu, ya? Banyak warga yang? Iya banyak warga itu yang mikir itu saya ini nyalek gitu. Jadi sampai di TPS itu agak lama tuh buka surat suara tuh nyariin nama saya. Bapak Ibu semua ini puas enggak dengan kepemimpinan Bu Risma gitu? Puas gitu, senang semua gitu. Iya. Wah ini berarti memang Ibu itu memang benar-benar sebagai seorang pemimpin itu benar-benar dikagumi dan cintai oleh masyarakatnya. Itu menjadi sebuah beban dan juga menjadi sebuah penyemangat saya untuk saya bisa paling enggak ya minimal seperti kayak Ibu. Para kelompok itu orang-orangnya itu ngakalinya pakai sepeda motor. Nah, berarti beli di sepeda motor? Iya. Terus ditap ketika saya memang diamanahin terpilih oleh masyarakat sebagai anggota DPR dari Jawa Timur, itu adalah bagaimana bisa memberikan bantuan ini kayak tempat SPBU untuk para kelompok-kelompok nelayan yang ada di kota Surabaya. Baik, selamat siang para Tribuners. Senang sekali saya Faik Nuraini hadir kembali untuk podcast bersama tamu istimewa saya. Nanti akan tunjukkan tamu istimewa yang menurut kita ini adalah sosok muda yang visioner. Dia adalah istimewa di kota Surabaya saat ini. Saat ini sedang menatap 2024 untuk terjun ke politik. Nah, ya di depan saya ada Fuad Benardi. Nah, dia ini adalah sosok muda terkenal, Ketua Karang Taruna Surabaya. Iya, benar. Dan anak dari pejabat. Anaknya mantan Wali Kota Surabaya, Bu Risma, dan Menteri Sosial. Iya, benar. Baik. Selamat datang di podcast kami, Mas Fuad. Iya, terima kasih Mas Faik. Senang sekali berada di rumah kami, Mas. Iya. Nah, oke. Mas Fuad, saya dengar Mas Fuad ini saat ini mau nyalek ya? Iya. Iya, nanti insya Allah untuk yang di 2024 nanti saya memang dapat penugasan dari partai PDI Perjuangan untuk maju di tingkat provinsi atau tingkat 1. Ya. Itu. Jadi DPRD Jatim. Iya. Di Indrapura berarti. Iya, Indrapura. Oke. Nah, itu. Ini berarti tapi sudah lama mempersiapkan diri untuk pileg ini ya, untuk jadi caleg begini. Jadi kabar-kabar kemarin waktu 2019 itu sudah mau nyalek juga kayaknya. Iya, jadi sebenarnya memang di tahun 2019 itu memang sempat mau maju karena memang pada waktu itu berangkat dari banyak permintaan dari masyarakat, dari teman-teman tim relawan itu yang minta untuk maju di 2019 pileg karena memang ya kalau menurut dari versinya masyarakat terus dari teman-teman relawan yang membantu Ibu di 2 periode 2010 dan 2015 itu istilahnya saya tidak menjadi pejabat saja itu sudah seringkali turun dan membantu banyak masyarakat gitu. Baik, ya. Akhirnya memang di 2019 waktu itu diminta untuk maju. Nah, kemudian sekarang 2024 sekarang ini berarti keinginan atau itu muncul lagi atau keinginan atau lebih tepatnya yang mendorong untuk maju makin kuat lagi. Iya, jadi memang selain dari masyarakat, dari teman-teman relawan juga kebetulan memang dari partai karena memang saya sudah terdaftar sebagai KTA PDI Perjuangan itu dari 2018 itu berdasarkan nomor KTA-nya. Nah, itu meminta saya untuk ini maju untuk di tingkat 1 atau provinsi. Oke. Gitu. Ini karena memang banyak yang menginginkan, banyak mendorong ya. Itu sebagai selain
karena memang sosok Mas Fuad yang sudah dikenal, Mm-mm. juga karena sekarang Ketua Karang Taruna Surabaya. Iya, jadi Oh. sekarang saat ini saya menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kota Surabaya periode 2019-2024. Kemudian selain itu juga kemarin juga baru mendapatkan amanah dari Ketua DPC PDI Surabaya itu untuk menjadi Ketua BMI atau Banteng Muda Indonesia yang merupakan organisasi sayap dari PDI Perjuangan. Oh, gitu. Wah, baru saja kemarin itu ya? Iya, baru kemarin diberikan SK dan dilantik oleh DPD juga itu. Oke. PLH Pak Kanang. Selamat ya. Iya. Nah, artinya berarti 2024 besok ya. Ini memang sudah selain sudah niat, memang modalnya sudah merasa yakin. Iya, kalau saya sih berangkatnya memang karena memang berangkat dari permintaan dari teman-teman. Jadi ketika 2019 itu relawan, kemudian Karang Taruna, masyarakat itu juga teman-teman Karang Taruna juga banyak yang meminta karena teman-teman Karang Taruna itu juga pingin paling enggak ada perwakilan atau kader Karang Taruna di legislatif, karena dalam artian kita untuk bisa mewakili kepemudaan terutama Karang Taruna di legislatif lah. Wah, gitu. Artinya memang saya pikir Mas Fuad tidak hanya punya modalnya sudah cukup, kapasitas berarti sudah ada, pengaman organisasi juga sudah oke ya. Selain di Karang Taruna di mana sekarang? Selain di Karang Taruna memang saya juga ada di kemarin di Badan Pengurus Pusatnya HIPMI. Memang ini nanti insya Allah masuk yang di Banomnya. Baik. Kemudian setelah itu ada juga di Wakil Sekretaris Karang Taruna Nasional. Terus selain itu juga saya itu juga diminta amanah untuk ngisi di wakil ketuanya itu IPSM. Jadi IPSM itu apa? Kayak pekerja sosial masyarakat. Jadi kayak yang biasanya kalau yang di Surabaya itu yang pakai jas warna krem yang biasanya ada di kampung-kampung itu mereka yang data, ada warga yang kesusahan, warga mungkin yang stunting atau mungkin warga yang kayak misalnya butuh bantuan permakanan atau mungkin disabilitas. Itu emang salah satu tugasnya itu dari IPSM juga. Karena sebenarnya itu IPSM, Karang Taruna, kemudian ada TKSK dan Takana itu menjadi dalam satu pilar-pilar sosial gitu. Karena kita di bawah Kementerian Sosial. Iya. Nah, kalau kemarin sekarang ingin di anggota Dewan Provinsi begitu, bisa diceritakan dong waktu itu selain memang kemarin sudah dan menetapkan di provinsi itu siapa yang minta, kemudian ditunjuk atau penugasan atau seperti apa? Penugasan sih sebenarnya. Penugasan ya? Iya, jadi pada waktu sehari sebelum pendaftaran saya itu ditelepon oleh Pak Ketua DPC Pak Adi Sutaryono. Iya, Pak Adi Sutaryono. Diminta untuk besok segera datang ke DPC sambil melengkapi persyaratan pencalekan. Karena memang perintah dari Pak Ketua itu Pak Sekjen yang meminta seperti itu. Jadi Pak Sekjen DPP PDIP Perjuangan Pak Hasto, itu meminta agar Mas Fuad ayo gabung di PDIP nyalek di provinsi begitu ya? Iya, jadi untuk penugasannya untuk pencalekannya di tingkat 1 atau provinsi. Jadi Pak Hasto melalui Pak Adi, Ketua DPC PDIP Surabaya, memberitahukan kepada Mas Fuad diminta untuk penugasan di provinsi. Iya. Nah, kalau provinsi sama kota sebenarnya ya apapun harus lebih senang mana sih sebenarnya? Ya sebenarnya kalau memang secara basis massa kemudian mungkin suara memang kan popularitas memang sebenarnya kalau ngomong untuk kan karena kan tingkat 1 atau provinsi itu kan dapilnya itu kan 1 kota Surabaya. Nah itu lebih Dan memang kalau untuk tingkat popularitas itu untuk 1 kota Surabaya insya Allah saya cukup dikenal gitu. Karena memang ya semenjak Ibu 2 periode itu saya memang sering ngedang keliling itu dan juga semenjak selama Ibu waktu Pilwali 2010 2015 itu juga saya ikut menjadi salah satu tim ses. Memang kita bentuk dalam bentuk relawan itu ya keliling ke seluruh kota Surabaya. Jadi paling enggak
masyarakat, kemudian beberapa tokoh-tokoh masyarakat itu sudah ada yang cukup mengenal saya. Oke. Jadi mau provinsi mau kota sebenarnya sama saja ya. Atau juga kalau provinsi pun dapilnya juga Surabaya kalau. Ya kalau provinsi kan tingkat 1 Surabaya. Betul. Kalau yang kota itu kan per kecamatan. Iya. Jadi lebih cakupannya lebih luas seluruh Surabaya begitu. Kalau provinsi kan cakupannya untuk satu kota Surabaya. Ya. Sebenarnya yang mendorong sampean ini terjun ke politik, mau nyalek itu apa sih? Ya, jadi yang pertama memang karena dorongan dari masyarakat, kemudian teman-teman relawan dan juga memang para tokoh masyarakat. Jadi sebenarnya dorongan ini itu sudah dari sejak 2019 gitu. Jadi pada waktu itu menjelang pendaftaran itu karena memang banyak yang mendorong saya karena istilahnya itu saya waktu itu memang belum menjadi pejabat, tapi karena memang mempunyai akses untuk ke pemerintah. Akhirnya selama periodenya ibu saya berusaha itu bantu banyak masyarakat, itu mulai dari pendidikan, kemudian kesehatan, bahkan ada pekerjaan juga kita coba bantu karena memang saya waktu itu berpikiran itu karena saya ini sebagai seorang manusia dan seorang manusia itu bisa mempunyai nilai lebih apabila kita bisa bermanfaat untuk orang lain, ya kita gunakan manfaat kita, akses kita itu untuk membantu sesama. Begitu. Keren. Betul. Gitu. Jadi akhirnya dari situ karena dorongan itu saya mencoba, ya udah kita coba daftar karena memang saya pun juga sudah terdaftar sebagai KTA PDI Perjuangan. Per berapa? 2019 itu. 19 itu ya. 2019. Kemudian setelah pendaftaran itu ya kan karena memang prosesnya mepet, jadi saya sambil daftar. Kemudian pas ketemu sama ibu itu saya nyampaikan. Nah, waktu itu sebagai ibu, anak harus nyampaikan ke ibu kan nyampaikan. Terus oleh ibu itu ibu kurang berkenan untuk saya maju di tahun 2019. Mungkin ya kalau persepsi saya mungkin feeling saya ya karena mungkin yang pertama mungkin secara umur mungkin masih belum cukup karena mungkin harus menata untuk mental, terus perilaku apa mungkin karakter itu masih belum menurut ibu ya. Terus kemudian yang kedua itu mungkin karena ibu mungkin takut karena saya memanfaatkan jabatannya ibu, kekuasaannya ibu untuk melenggangkan keinginan saya untuk nanti menjadi anggota legislatif gitu. Bisa jadi mungkin begitu ya. Bisa jadi seperti itu tuh feeling saya. Jadi karena ketika saya saya menanyakan ke ibu dan ibu tidak berkenan, saya tidak berani menanya alasannya kenapa gitu. Karena kita sebagai anak itu ya ketika orang tua tidak berkenan ya harus tunduk dan patuh, terutama ibu ya. Betul. Gitu. Karena kan juga Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa surga di telapak kaki ibu dan ketika disampaikan siapa yang harus kita hormatin itu ibu sampai 3 kali baru bapak. Baik. Gitu. Ya. Jadi memang 2019 waktu itu sudah ada keinginan, bahkan sudah daftar. Begitu ibu belum berkeinginan, ya terpaksa kita harus taat ya orang tua. Iya, yang lucu itu pada saat waktu pemilihan legislatifnya 2019 itu. Karena kan memang ketika saya mendaftarkan sudah ramai di media waktu itu. Betul, terus ternyata kan akhirnya di DCT atau daftar caleg tetapnya tidak masuk gitu. Setelah itu akhirnya kan sampai pemilihan. Nah, pada saat coblosan itu di TPS di TPS itu ada banyak itu ya nggak cuma 1-20-an warga. Jadi banyak itu banyak warga yang banyak warga itu yang mikir itu saya nyalek gitu. Jadi sampai di TPS itu agak lama tuh buka surat suara tuh nyariin nama saya. Ya Allah. Berarti di 2019 ada kejadian yang menarik ini berarti ya. Jadi banyak orang mencari fotonya sampean. Iya, karena memang kan nama kan. Kalau caleg itu kan nama saja. Karena kan nama aja. Jadi ketika begitu namanya enggak namanya enggak ada coblos akhirnya begitu kan. Setelah itu ketika ketemu saya nanya gitu. Lu Mas namanya kok enggak ada gitu. Loh iya Pak, memang saya enggak nyalek ini. Loh tapi saya sampai lama nyari di TPS itu nyari suara. Iya. Aku nih TPS sampai nyoblos sampean Mas. Dulu memang dapilnya mana? Dulu itu rencana memang dapil 1 untuk provinsi. Enggak, kalau yang kota, yang Surabaya. Apanya?
Dulu yang waktu mau mendaftar 2019 kan? Iya, sudah. dapil 1 provinsi kota. Jadi waktu itu kan memang yang dari 2019 kan sudah berubah dibanding 2014 dulu kan. Kalau 2014 itu dapil satunya kan masih Surabaya Sidoarjo. 2019 kan sudah mulai Surabaya. Nah, langsung itu saya sekarang. daftar itu. Baik. Nah, kalau sekarang sudah memastikan bahwa ini sudah daftar, sudah ini dapat. kita sedang melengkapi semua persyaratan karena memang soalnya ada tinggal SKCK dan surat kesehatan, narkoba dan lain-lain itu sudah kita lengkapi juga itu. Kalau begini nanti surat-surat apa kita mau nomor berapa, mau nomor urut berapa? Saya ambil pusing nggak begitu-gitu? Ya yang pasti sih kita ditempatkan di partai itu di nomor apapun ya memang kita siap gitu. Tapi memang kita usahakan memang kita berikan yang terbaik lah untuk masyarakat dan juga di partai. Ya. Nah, saat ini sudah lulus ya? Katanya sudah menempuh S2 di ITS. Iya, kebetulan saat ini saya sudah selesai, tinggal wisudanya itu di S2 MMT Magister Manajemen Teknologi di ITS. Dulu S1-nya di mana? S1-nya juga ITS dulu, iya. Sarjana Teknik Informatika. Iya. Nah, sekarang udah udah lulus. Iya. Selamat ya, udah tinggal wisuda berarti. Iya, tinggal wisuda besok ini tanggal 19 Maret ini. Ya. Tinggal nunggu nanti 14 Februari 24. Seperti apa? Sampai menatap besok itu seperti apa sih? 24 persaingan anak muda dari partai yang besar begini. Iya, pastinya memang sekarang ini sudah mulai untuk secara politik itu sudah mulai ada transisi dari calon-calon atau tokoh-tokoh yang senior yang tua itu kepada beberapa tokoh-tokoh muda gitu. Karena memang mungkin selain saya juga punya beberapa teman-teman itu rata-rata juga maju nyalek. Gitu. Ada yang mungkin yang di partai PDI Perjuangan juga, ada yang di partai lain begitu. Karena ini berarti menunjukkan banyak tokoh-tokoh pemuda ya di Surabaya khususnya itu yang memang mereka berkeinginan untuk mungkin ada kan kebetulan teman-teman saya itu ada yang berbagai profesi, ada yang pengusaha, ada yang bekerja dan lain-lain. Itu mereka ingin mengabdikan dirinya itu untuk di pemerintahan. Mereka ingin mencoba bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Karena memang mungkin kalau sebagai saya yang backgroundnya pengusaha itu ketika kita berjuang di politik di masyarakat itu memang ada perbedaan gitu. Jadi kalau kita di pengusaha itu kita bagaimana maintain fokus untuk bisnis kita supaya sustain, supaya makin besar dengan sambil kita manajemen SDM pegawai kita. Nah, tapi ketika kita nanti itu akan di pemerintahan, kita akan bagaimana itu berusaha untuk memaintain tidak cuma hanya SDM pegawai atau pekerja kita, tapi seluruh masyarakat, terutama nanti kalau yang di provinsi saya ini seluruh masyarakat Jawa Timur. Iya. Nah, kalau Mas Wab singgung-singgung soal pengusaha, sampean saben hari saat ini aktivitasnya lah, Bu? Ya, jadi kebetulan saya memang mempunyai kafe yang namanya itu Historisma. Singkatannya apa itu Historisma? Sebenarnya itu enggak ada singkatan, jadi memang itu awal namanya itu karena memang lokasinya itu tempatnya itu di Beratang Binanggun 17 yang merupakan memang rumah masa kecilnya Bu Risma. Itu ibu saya pada saat beliau pindah ke Surabaya dari Kediri. Itu di situ karena memang lokasinya itu strategis. Jadi selain saya buat kantor itu saya juga buat kafe karena di situ nanti insya Allah nanti minggu depan kita akan reopening di mana di situ nanti di dalamnya itu di dalam rumahnya itu kafenya itu kita juga akan memuat beberapa foto-foto atau kayak figurnya ibu waktu zaman dulu maupun yang saat ini. Iya. Jadi pemilik kafe Historisma. Iya. Selain itu apa? Selain itu memang juga saya juga ada kebetulan memang ini kita saya ngelola punyanya ini ibu itu di toko emas itu namanya Berkah Mulia, kebetulan ya di salah satu mall di
Surabaya. Baik. Itu. Oh, jadi saat ini mengelola toko emas Iya. di sebuah mall di Surabaya. Iya. Oke. Itu. Selain itu juga ada ya bisnis-bisnis yang lain seperti kayak konsultan dan lain-lain. Gitu. Oke. Mas Fuad ini saat ini tengah berjuang bagaimana kalau maju harus menang Mas mestinya ya. Ya kita harapannya pasti gitu. Iya. Nah, Bukan seyakin untuk apa menang, ya? untuk paling enggak bisa mendapat kepercayaan masyarakat Surabaya mewakili di tingkat provinsi. Gitu. Kalau mau nyalek di provinsi di DPRD Indrapura begini, kira-kira berapa? Sama harus menargetkan suara berapa ya? Sudah ada gambaran gitu? Ya kebetulan kemarin ketika berdiskusi dengan teman-teman dengan tim itu teman-teman malah yang menargetkan ke kita, ke kami itu kita itu target suara paling enggak harusnya 150.000 suara bisa dapat gitu. Ya itu namanya juga target ya. Target betul. Iya. Maksimal karena ini memang melihat dari background modal sosial, kemudian secara popularitas itu juga memang sudah lumayan gitu. Ya jadi memang ya namanya juga kita target ya itu ya. Ya kita berusaha karena kan kalau kita bergerak itu tanpa ada target ya kita juga akan bergeraknya nggak maksimal. Betul. Tapi kalau ada target kan otomatis kan kita bisa terus terpacu untuk terus bergerak begitu. 150.000 suara ya. Karena kan bagaimana kalau di politik terutama di kampanye itu bagaimana kita terus datang ketemu menyapa masyarakat gitu. Setiap kita ada undangan kita harus usahakan hadir, kita ketemu dengan masyarakat, kemudian kita menyapa, menampung segala keluhan, permasalahan. Karena kalau biasanya ini Mas ya, seringnya ya, bukan biasanya seringnya ya, setiap kalau saya kayak berkunjung ketemu masyarakat, ketemu pemuda, itu kita enggak cuma silaturahmi aja, kita nampung masalah. Iya benar. Mereka sudah sudah kadang itu kayak sudah menyiapkan daftar. Iya. Daftar itu masalahnya itu apa aja. Panjang gitu. Iya. Seakan-akan kan sudah di dewan iya benar. Iya, jadi emang udah kayak gitu. Jadi ya bagaimana kita nanti itu maintain, manajemen supaya kita paling enggak bisa menyelesaikan problem di masyarakat itu satu persatu begitu. Oke. Jadi kalau target minimal jadi itu berapa kalau Dewan Jatim? Kalau berdasarkan gitu. Yang tahun 2019 itu yang kursi terakhir itu kan Bu Agustin itu kalau nggak salah sekitar 16-17 ribu. Oh, jadi 20.000, 17 sama 20.000. 20.000 itu. Bisa jadi ya? Iya. Kalau 150 baru 6 kali lipat. Ya itu kan namanya kita juga berbicara target ya Mas ya. Baik. Tapi kan nanti ketika karena itu untuk yang memacu kita untuk terus bergerak. Betul. Amin, mudah-mudahan jadi. Iya, amin. Karena memang pergerakan pun juga kita sudah saat ini sudah mulai jalan terus. Kan terus bergerak, terus menemui masyarakat. Iya, karena kan harus memperkenalkan karena kan mungkin memang masih banyak yang belum kenal saya, ada berapa yang belum kenal saya, yaitu memang tugas saya itu memang harus terus turun ke masyarakat. Turunnya nunggu apa sampean? Kalau turun nunggu momen apa sampean? Oh enggak ada, biasanya kadang sering ada kayak undangan, terus kemudian ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakatnya itu. Oh gitu. Mereka yang memang ayo kesini gitu. Iya, kalau kan kita juga kalau misalnya datang juga tanpa misalnya persetujuan dari para tokoh masyarakat atau ada undangan juga nggak bisa ini juga nggak bisa ketemu. Iya. Oke. Jadi sekarang tiap momen apapun, tiap kesempatan, begitu ada undangan, pasti sampean akan datang. Iya, insya Allah. Ya. Pokoknya selama kadang itu nggak tubrukan. Ya. Gitu. Jadi warga Surabaya yang pengen dihadirkan Mas Fuad, undang aja Mas Fuad. Kalau ngundang apa yang disampaikan begitu? Macam-macam. Jadi kita nyampaikan ada program-program yang bisa kita tawarkan. Kemudian ya yang pasti sih kadang lebih kepada interaksi ya Mas. Jadi kalau memang ada permasalahan apa kita coba tampung, atau kalau misalnya kita bisa langsung selesaikan bisa langsung kita selesaikan. Tapi kalau memang tidak bisa kita tampung, yang nantinya kita usahakan untuk selesaikan lah. Karena kan nanti kebetulan kan memang di PDI Perjuangan, karena memang kita itu 3 pilar ya, dari eksekutif, legislatifnya dan partai juga menyatu. Jadi kan untuk koordinasi terkait permasalahan masyarakat di Kota Surabaya ini efektif lebih mudah gitu kan. Baik ya. Nah, oke. Mas Fuad, waktu terus berjalan ya. Iya.
Februari 14 Februari 2024. Praktis setahun kurang ya. Nah, Iya, setahun kurang ini. caleg saat ini kan fenomenanya anak-anak muda. Hmm. Banyak tadi disinggung, sampean singgung juga. Kayaknya caleg-caleg tua kayaknya harus siap-siap bersaing dengan ketenaran anak muda ini. Apalagi sosmed, digital ini kan Iya. jagonya anak-anak muda. Iya, Nah, iya. Bagaimana sampean menatap peta persaingan Indrapura terutama ya di DPRD Jatim? Mm-mm. Baik antar caleg, antar caleg sesama partai Sesama dan partai dan ataupun partai di lain. lintas partai begitu. Iya. Jadi memang kalau untuk yang di partai lain, Mas, itu saya masih belum tahu kira-kira untuk komposisi calegnya itu siapa saja kalau ngomong untuk di tingkat 1 atau provinsi gitu. Saya memang setahu saya ya Mas ya, sampai saat ini satu-satunya partai yang memang sudah siap untuk memanaskan mesin dan mulai pergerakan itu ya hanya PDI Perjuangan. Wow, Gitu. Karena memang kita sudah diminta untuk mengisi waktu itu pendaftaran pencalekan itu di tahun lalu di bulan-bulan Oktober atau November gitu. Tahun lalu, berarti dini ya? Iya, sudah ya? sangat dini Iya, itu. betul. Sangat siap Di gitu situ, ya. dan sekarang pun sudah mulai rangkaian kegiatan, rangkaian mulai sosialisasinya itu juga sudah mulai jalan PDI Perjuangan. Jadi kalau berbicara kira-kira nanti untuk kira-kira dari partai lain siapa saja, saya jujur masih belum tahu. Baik, nanti iya. itu. Kalau internal? Kalau di internal ya memang sudah ada beberapa yang pastikan dari para incumbent yang saat ini itu akan maju kembali. Itu kemudian ada satu incumbent itu kemarin sih mendaftarnya ke kota, jadi turun bukan Iya. di provinsi begitu. Itu. Kalau sekarang itu di DPRD Jatim yang incumbent siapa? Agatha. Yang incumbent itu Mbak Agatha, terus Mbak Bang Agatha, Yordan, terus sama Mbak Agustin Poliana, Titin. Ya, Mbak Titin. Iya, Yang dulu Titin. di kota. Dulu di kota. Jadi iya. hanya yang dari kota, yang dari Surabaya tadi Mbak Agatha. Mbak Agatha, Bang Yordan, Oh iya, terus Bang sama Yordan. Mbak Agustin Agustin. Poliana Titin. Oh. Iya. Itu sebelumnya Pak Armuji ya yang Ya, jadi kemudian di Pak Armuji yang terpilih, kemudian setelah beliau maju di di wakil Pilwali. wali kota Pilwali itu Digantikan. digantikan oleh Bang Yordan. Betul. Begitu. Jadi 3 ya. Iya, 3 dari total 8 kursi ya. Betul. Besok sama termasuk yang harus menambah 4 nih kayaknya. Iya, jadi memang hasil dari salah satu lembaga survei Oke. itu kemarin itu ketika dipaparkan oleh waktu acara itu di DPD itu memang untuk elektabilitas PDI Perjuangan terutama yang untuk di Dapil 1 ini di kota Surabaya itu cukup tinggi karena memang kita elektabilitasnya itu sekitar 44 sampai 46% itu. Segitu. Sementara di bawahnya? Apanya? Di bawahnya Di bawahnya berdekatan atau masih? di bawahnya agak jauh. Rata-rata Bawah. itu kalau yang terdekat kalau nggak salah itu apa ya? Gerindra ya? Gerindra apa PKB itu. Oke. Artinya Itu. masih relatif. Itu pun mereka rentangnya jauh. iya, itu pun mereka itu sekitar nggak nyampe 10%. Baik. Gitu. Nah, itu kalau misalnya diakumulasikan ke dalam jumlah kursi itu sekitar 4 kursi harusnya bisa dapat. Makanya nanti itu kita itu menargetkan 5 kursi. Oh, untuk Ini untuk PDI Dapil Perjuangan Surabaya, Dapil DPRD 1 Jatim, Surabaya, DPR harus Jatim. ada 5 kursi. Iya, target 5 Jatim. Karena kalau dari elektabilitas itu apabila nanti itu dilaksanakan pileg pada saat itu, berarti kalau kita akumulasikan ke dalam jumlah kursi, itu 4 kursi bisa dapat. Oke. Jadi dikonversikan menjadi 4 kursi. 4 kursi. Nah, makanya itu kita dari DPD diminta untuk terus bergerak untuk bisa menargetkan 5 kursi. Baik. Nah, kemudian selain tadi ya ketenaran, kemudian bagaimana sudah dikenal, kira-kira yang apa? Menurut sampean hal utama apa yang bisa semua milih sampean ngono ya apa aja? Kira-kira apa sih? Ya, yang pasti kita itu harus terus bisa intinya itu memberikan manfaat ya Mas ya untuk masyarakat. Jadi ketika kita datang kemudian menyapa, terus setelah itu berkomunikasi, berdiskusi, kira-kira menampung masalah apa itu.
Nah, itu ketika kita bisa menyelesaikan suatu masalah itu kan berarti harusnya itu menjadi suatu poin plus dari saya itu untuk bisa meraup hati dan pikiran warga Kota Surabaya. Ya. Gitu. Jadi bagaimana kita memperhatikan hak mereka, Iya, kita perjuangkan, gitu ya. perjuangkan begitu. Karena memang untuk dengan perkembangan Kota Surabaya yang sudah memang sepesat ini dan secara anggaran memang juga cukup besar, itu harusnya memang kita bisa memberikan program-program yang terbaik untuk warga Kota Surabaya. Ya. Jadi besok kalau kita ingin tahu kira-kira yang modal utama apa sih? Nah, misalnya Samain itu nanti bisa terpilih gitu loh. Yang kemudian sama akan fokus di situ. Ya, yang pasti sih lebih kepada memang modal sosial. Oke. Kemudian memang popularitas juga begitu. Karena sebenarnya saya juga sempat sudah ada di info lah tentang hasil survei itu popularitas dan elektabilitas saya gitu. Oh, ya, jadi sudah mengantongi itu ya? Iya, lumayan lah insya Allah. San bocor apa lagi? Kenapa? San bocor apa enggak? Enggak, belum dikeluarkan soalnya. Oh, iya. Tapi optimis ya? Iya, ya kita memang harus optimis ya. Delok PD nih. Cuman PD gitu ya. Iya, bukan lebih kepada PD, tapi kita harus yakin gitu kan. Karena kan kalau kita yakin insya Allah nanti juga Allah juga memberikan kemudahan lah itu. Baik. Karena memang kita niatnya itu bagaimana kita bisa menghibahkan diri kita untuk bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Baik. Nah, tapi kan Mas Fuad tidak akan terpisah dari sosok Ibu. Iya. Ini aneh Burisma ngono. Iya. Aneh Burisma gitu. Iya, pasti. Itu artinya itu kan berkah ya jadi. Iya. Nah, bagaimana? Sama tetap akan menjual sosok ibu begitu atau gimana? Iya, sebenarnya nggak perlu dijual pun itu masyarakat atau tokoh masyarakat mungkin baru pertama ketemu saya, ya, itu pasti akan ngomongnya seperti itu ke masyarakat, ke konstituen itu, itu akan menginfokan seperti itu. Ketika mungkin saya baru pertama kali ketemu, itu pasti akan menginfokan seperti itu. Jadi saya nggak perlu berbicara seperti itu, pasti nanti entah dari MC-nya atau dari para tokoh masyarakatnya itu atau mungkin tokoh pemuda itu akan menginfokan seperti itu. Jadi para sponsor-sponsor yang menghadirkan, inilah anaknya Burisma. Dan memang jujur memang kan ketika saya pernah melihat hasil survei tentang waktu zamannya Ibu Wali Kota, tingkat kepuasannya masyarakat Kota Surabaya terhadap Ibu itu memang cukup tinggi dan katanya lembaga survei tersebut itu mereka bilang itu saya tidak pernah nemu ini di kota kabupaten lain se-Indonesia, Mas. Jadi kan waktu itu tingkat kepuasan ibu itu sekitar 95% itu masyarakat Kota Surabaya. Dan itu memang sudah saya buktikan. Jadi ketika waktu kemarin Pilwali 2020 kan kita juga termasuk salah satu tim ses yang bergerak lewat relawan. Itu saya itu sampai berkunjung ke daerah Surabaya Utara memang itu yang mana memang gimana ya kalau secara daerah itu masih belum minim gitu loh itu. Ketika saya di situ tuh kampanye, saya nanya itu, Bapak Ibu semua ini puas enggak dengan kepemimpinan Burisma gitu? Puas gitu, senang semua gitu. Wah, ini berarti memang Ibu itu memang benar-benar sebagai seorang pemimpin itu benar-benar dikagumi dan cintai oleh masyarakatnya. Semuanya nurut dengan anaknya. Ya amin. Makanya itu kan memang itu menjadi sebuah beban dan juga menjadi sebuah penyemangat saya untuk supaya paling enggak kita bisa saya bisa paling enggak ya minimal seperti kayak Ibu. Itu kenapa bisa lebih bagus. Kenapa enggak wingi-wingi sampean apanya nyaleke ning politik pada saat Ibu masih lah ini tadi kan karena memang tidak diperkenalkan oleh Ibu gitu. Di yang lain mereka pada pas saat orang tua sudah misalnya posisi terbaik gitu mereka genjot malah Mas Fuad jangan genjot dulu malah ya pastinya karena kalau memang orang tua saya juga enggak mengendaki itu saya juga enggak mau Mas itu, jadi juga enggak berani. Bahkan kemarin ini persiapan pendaftaran pencalekan ini saya juga mendapat dukungan dari istri.
gitu. Oke. Kebetulan saya waktu itu ketika Sampai waktu mau daftar ini matur ibu pokoknya. ya matur ibu Matur pasti kan, ya. karena kan memang dari Maturnya sudah sebelum- lama atau mendekati hari-hari ya Bu? udah agak lama memang. berarti itu. udah diskusi, Jadi memang sudah saling ya. diskusi diminta juga sama ya tetap sama kayak 2019 diminta oleh para tokoh masyarakat teman-teman untuk maju kembali. Terus habis itu Ya. waktu itu sih ibu itu cuman ngomong Heeh. ya aku sembarang awakmu iku Mas gitu. Iya. Cuman yang penting kamu nanya ke istrimu gimana gitu. Karena memang kalau menjadi seorang politisi nanti menjadi seorang pejabat otomatis itu pasti waktu untuk keluarga itu sedikit gitu. Nah, terus habis itu saya soalnya nggak nanya ke istri, istri yang ini apa namanya ngomong, ini gimana, kamu gimana Pak mau maju ini, maju DPR ini. Saya langsung nanya kebalik ke dia lah, kamu gimana, kamu yakin aku maju gitu, maju sebagai legislatif gitu. Yakin Pak gitu. Bener yakin karena nanti itu pasti aku nih bakal jarang di rumah karena pastinya itu apalagi mulai kampanye dan nanti apabila terpilih itu bakal sering itu jarang di rumah, jarang ketemu istri, jarang ketemu anak-anak, keluarga itu karena pasti lebih sibuk ngurusi konstituen masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik lainnya. Terus, itu karena sama saya juga berkaca dari waktu ketika saya menjadi anaknya ibu ketika ibu wali kota gitu. Terus istri saya ngomong ya udah nggak apa-apa itu. Memang resikonya seperti itu. Ya sudah ya benar ya gitu ya. Karena memang saya sudah jelaskan resikonya di awal seperti itu. Konsekuensinya adalah gitu. Iya. Ya. Jadi 2024 ini selain ibu juga sudah mengizinkan, istri juga mendukung, ya. Sekarang tinggal sampai untuk bagaimana memenangkan kompetisi ini ya. Iya, yang menakan hati dan pikiran masyarakat Kota Surabaya. Oke. Gitu. Baik. Nah, ini terakhir Mas Fuad. Ya. Kita berharap Mas Fuad menjadi jawaban dari keresahan banyak orang misalnya terkait dengan hak dan layanan di masyarakat melalui DPRD Jawa Timur. Nah, kalau misalnya Mas Fuad itu jadi anggota dewan gitu, kira-kira apa Mas yang nanti begitu, yang perlu dan tidak dilakukan gitu, misalnya apa ya? Yang perlu dilakukan, yang perlu dan tidak dilakukan sebagai kan sudah menjadi anggota pejabat di legislatif. Iya. Kira-kira apa sih sama memandang pejabat legislatif itu seperti apa nanti kalau misalnya jadi? Oh, pejabat ini ya. Iya. Maksudnya sebagai karakternya harus seperti apa? Ya, yang pasti kalau saya nanti memang diamanahin oleh masyarakat Surabaya untuk menjadi anggota DPR, yang pasti ya saya pasti berarti kalau waktunya saya itu menjadi waktunya warga Surabaya. Jadi otomatis ya pasti kalau memang ada warga yang meminta tolong ke saya apa ya memang harus kita tanggapi begitu. Tapi kan karena memang saya tidak mungkin bekerja sendiri, saya pasti punya tim yang memang nanti itu tim itu membantu saya untuk mengakomodir segala permasalahan warga Kota Surabaya ataupun Jawa Timur gitu. Dan memang salah satu program yang ingin nanti saya ajukan ketika saya memang diamanahin terpilih oleh masyarakat sebagai anggota DPR dari Jawa Timur itu adalah bagaimana bisa memberikan bantuan ini kayak tempat SPBU untuk para kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kota Surabaya. Karena memang saya itu ketika berkunjung kemarin ke beberapa kelompok-kelompok nelayan di Kota Surabaya, itu mereka itu banyak mengeluhkan karena kan sekarang itu kan kalau beli di SPBU itu kan tidak boleh pakai jerigen. Iya. Lah sementara nelayan itu rata-rata kalau sekali berangkat melaut itu pelaut itu per nelayan itu paling enggak mereka butuh itu bensinnya itu antara solar ya bensin. Bensin itu antara 3 sampai 6 liter. Mesti jerigen kan ya. Nah, iya makanya harus jerigen itu. Nah, tapi karena memang sekarang enggak bisa ya ngapunen. Jadi kadang itu para kelompok itu orang-orangnya itu ngakalinya pakai sepeda motor. Nah, berarti beli kan, di sepeda motor? Iya. Terus ditap. Iya. Lah kan kasihan itu. Apalagi mereka itu kan mereka ini kan ya memang harus benar-benar butuh intervensi dari pemerintah. Karena apalagi kayak kondisi sekarang ini cuaca yang tidak menentu, itu kan mereka nggak bisa melaut.
itu kan. Oke, ya. Kalau misalnya nggak melaut ya terus mau makannya apa? Ya, Gitu. menggantungkan hidupnya di sana. Iya kan menggantung hidupnya kan di sana. Ya. Itu. Lah itu kan karena Jadi nanti itu impiannya adalah ada SPBU khusus untuk iya, nelayan. untuk nelayan. Kita pengen paling nggak di tempat-tempat yang mereka kan ada tempat kayak pelabuhannya sendiri iya, untuk kelompok-kelompok nelayan. Itu kita bisa bantu nanti untuk bisa sediakan SPBU untuk para kelompok-kelompok nelayan itu. Pom bensin khusus nelayan. Iya. Kok antri sepeda motor ono kabeh? Ya enggak kan Oh, khusus enggak. itu Oke, kan nanti. baik. Jadi Baik. mereka bisa punya Ya. tempat sendiri gitu. Baik. Karena kalau harus ambil SPBU kan yang pertama jarak jauh. Jauh, betul. Terus yang kedua itu memang nggak Kangelan bisa ya. langsung ngambil dalam jumlah banyak Betul. gitu. Baik. Karena kan nanti pun itu kan tetap beli Ya, mereka. Baik. Nah, Mm-mm. oke, Mas Wat, ini terakhir ya. Ya. Terakhir. Nah, mestinya itu kalau saya ingin tahu lah, bagaimana mestinya menjadi anggota dewan? Begitu kan godaan, kemudian saat-saat seperti ini, ya, Mm-mm. bagaimana mestinya menjadi anggota itu harus mestinya idealnya bagaimana sih? Ya Menurut idealnya itu kita itu tetap sederhana, low profile, selalu mendengar. Apalagi kita menjadi anggota ini ya pejabat. Itu intinya itu kita harus selalu mendengar. Jadi ketika kita bertemu masyarakat konstituen itu kita harus tahu kira-kira mereka itu ada permasalahan apa. Ibaratnya itu kita itu kayak bagian penampungi curhatannya masyarakat. Oke, Gitu. Itu karena nanti curhatannya macam-macam Mas, ada yang curhatan yo sambil ngamuk iku yo ono sing sambil nangis-nangis itu juga ada gitu. Ya. Gitu. Ya itu memang tugas sebagai pejabat terutama anggota DPR itu kita harus menampung segala aspirasi masyarakat. Nah itu nanti akan kita telurkan sebagai program-program ya, termasuk ya ada dalam Jasmas dan program-program pemerintah lain. Kita usulkan ke program pemerintah, terutama nanti kalau di tingkat 1 ke provinsi itu untuk supaya jadi program yang memang tepat sasaran ke masyarakat gitu. Terus yang pasti juga kita juga harus menghindari perilaku yang kayak show off gitu ya atau suka gaya gitu, karena memang iya kalau menjadi seorang pejabat itu kan otomatis kan semua memandang itu dan memang saya itu ya sudah punya pengalaman lah ketika menjadi anaknya wali kota Pejabat, gitu ya. waktu Bu Risma itu kalau sekarang kan masih pejabat memang kan Bu Risma masih menteri waktu menjadi wali kota di mana semua orang itu kan ya memandang ya kita tetap ya harus low profile, maksudnya ya harus biasa gitu. Jadi karena memang di situ tuh waktu itu saya berpikiran saya membawa itu tidak hanya nama saya sendiri tapi bagaimana tentang nama orang tua terutama ibu saya. Oke. Gitu. Itu yakin. Begitu jadi nanti mobil-mobil ganti, enggak? Biasa begitu kecenderungannya. Kalau mobil apa kan tergantung nanti kebutuhan Mas. Saya juga nggak bisa ini kan kalau misalnya sudah lebih mungkin dari 5 tahun atau bahkan mungkin 10 tahun masa ya nggak ganti. Baik. Soalnya daripada servisnya banyak kan tetap Baik. harus ini ganti. Cuma kan memang disesuaikan gitu. Oke Mas Wat, senang sekali sudah bisa bersama kami, bersama para tim BUNUS. Ya, beginilah. Mudah-mudahan Mas Wat sukses ya untuk di DPRD Jawa Timur. Iya, amin. Terima kasih banyak Mas. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya, Mas Wat. Amin. Ya. Sukses Terima kasih selalu. sama-sama Makasih. Mas Aik. Ya. Yuk. Siap.